Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat-sahabat Kafah Channel dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa selalu disehatkan, dirahmati, dan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu berbuat baik dalam kehidupan kita. Pada kesempatan hari ini, saya akan melanjutkan kembali tentang sejarah di Andalusia. Untuk episode hari ini, saya akan membahas dan menjelaskan tentang Abdurrahman Ad-Dahili. Kisah Abdurrahman Ad-Dahili yaitu tahun 113 sampai dengan 172 Hijriah atau bertepatan dengan 731 hingga 788 Masehi. Agar kita dapat memahami kisah masuknya Abdurrahman bin Muawiyah ke bumi Andalusia, kita harus mundur sedikit ke belakang hingga tahun 132 Hijriah, yaitu tahun 750 Masehi, yaitu pada kejatuhan Daulah Bani Umayyah di timur. Pihak Abbasiyun telah membunuh semua mereka yang dianggap layak menjadi khalifah dari kalangan Umayyun. Mereka membunuh para pangeran, putra-putra, dan cucu-cucu para pangeran tersebut, kecuali sedikit saja yang tidak terjangkau oleh pedang-pedang mereka. Di antara mereka yang tidak terjangkau oleh pedang-pedang Bani Abbasiyah itu adalah Abdurrahman bin Muawiyah, cucu dari Hisham bin Abdul Malik, yang berkuasa pada tahun 105 Hijriah hingga tahun 125 Hijriah atau 723 Masehi sampai dengan 743 Masehi. Abdurrahman tumbuh besar di istana kekhalifahan Umayyah. Maslamah bin Abdul Malik, sang penakluk besar, paman ayahnya, melihatnya sebagai orang yang layak memegang kekuasaan dan kepemimpinannya serta mempunyai keunggulan dan juga kecerdasan. Abdurrahman mendengarkan itu langsung darinya. Hal itu tentu saja memberikan pengaruh positif dalam dirinya, yang buahnya akan tampak beberapa waktu kemudian. Ketika Abdurrahman memasuki masa mudanya, kaum Abbasiyun pun memberontak terhadap pihak Umayyun. Mereka menggunakan pedang sebagaimana dijelaskan sebelumnya, hingga tidak ada lagi dari pihak Umawi yang berpikir untuk menjadi khalifah. Mereka membunuh semua orang yang telah balik dari kalangan keluarga Bani Umayyah, tapi tidak membunuh kaum wanita dan anak-anak. Ini terjadi pada tahun 132 Hijriah. Abdurrahman melarikan diri bersama saudaranya Hisham, yaitu menuju Sungai Euphrates. Akan tetapi di tepian Sungai Euphrates, keduanya berhasil dikejar oleh pasukan Abbasiyun. Keduanya pun menceburkan diri ke sungai dan mulai untuk berenang. Dari kejauhan, pasukan Abbasiyun berteriak, "Kembalilah kalian berdua, kalian akan mendapatkan jaminan keamanan." Mereka bersumpah untuk itu, tapi keduanya bertekad untuk sampai ke tepian sungai yang di seberang. Hanya saja, Hisham tidak sanggup lagi berenang sehingga ia memutuskan untuk memenuhi panggilan pasukan Abbasiyun itu dan menerima jaminan keamanan mereka. Ia pun bermaksud untuk kembali, tapi Abdurrahman terus mendorong dan memotivasinya untuk berenang. "Jangan kembali saudaraku, karena mereka pasti akan membunuhmu." Hisham menjawab,
mereka telah memberikan jaminan keamanan. Ia tetap memilih untuk kembali kepada pasukan Abasyun. Tapi begitu pasukan Abasyun memegangnya, mereka langsung membunuhnya di depan mata saudaranya. Abdurrahman bin Muawiyah terus menyeberangi sungai itu tanpa bisa berbicara atau berpikir lagi, karena kesedihannya yang mendalam atas terbunuhnya sang adik yang berusia 13 tahun itu. Ia kemudian berjalan menuju wilayah Maghrib, karena ibunya adalah seorang wanita yang berasal dari sana. Ia bermaksud melarikan diri menemui keluarga ibunya di sana. Ia melalui sebuah kisah pelarian diri yang panjang dan menakjubkan, di mana ia melintasi Syam, Mesir, Libya, dan Kairouan. Abdurrahman bin Muawiyah akhirnya sampai ke Burqah ataupun Libya. Selama 5 tahun lamanya ia terus bersembunyi hingga pencarian dan pengusiran mulai tenang. Ia pun keluar menuju Kairouan. Pada masa itu, Kairouan dipimpin oleh Abdurrahman bin Habib al-Fihri. Dan ketika itu, Afrika Utara benar-benar telah berdiri sendiri dan lepas dari Daulah Abbasiyah. Abdurrahman bin Habib sendiri adalah keturunan dari Uqbah bin Nafi', penakluk Maghrib pertama. Ia tidak lain adalah sepupu dari Yusuf al-Fihri yang pernah memimpin Andalusia. Ia sendiri sangat ingin menguasai Andalusia juga, karena Andalusia mengikut kepada Maghrib. Pemunculan Abdurrahman bin Muawiyah sudah pasti akan menghalanginya untuk mewujudkan obsesi itu. Pada tahun 136 Hijriah, bertepatan dengan 753 Masehi, Abdurrahman bin Muawiyah mulai menyiapkan perbekalannya untuk memasuki Andalusia. Ia melakukan hal-hal berikut ini. Yang pertama, mengutus budaknya yang bernama Badr ke Andalusia untuk mempelajari situasi dan mengetahui kekuatan-kekuatan yang mempengaruhi kekuasaan di sana. Saat itu, Andalusia menjadi ajang perebutan antara orang-orang Yaman yang dipimpin oleh Abu As-Sahbah al-Yahsubi dan orang-orang Qais yang dipimpin oleh Abu Jaushan Asy-Syumail bin Hatim. Dan mereka inilah yang menjadi andalan pemerintahan yang dipimpin oleh Abdurrahman bin Yusuf al-Fihri. Yang kedua adalah mengirimkan surat kepada semua pecinta Daulah Umayyah di bumi Andalusia setelah ia mengetahui dari budaknya yang bernama Badr tentang siapa mereka. Dan sebenarnya banyak sekali orang-orang di masa Daulah Umayyah maupun di masa lainnya yang sangat mencintai kalangan Umayyun. Sehingga sejak kepemimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan terhadap wilayah Syam di masa kekhalifahan Umar bin Khattab, di masa kekhalifahan Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, kaum muslimin di berbagai penjuru daulah Islamiyah sangat mencintai Bani Umayyah. Di sepanjang sejarah, Bani Umayyah sangat populer dengan kedermawanan, kebijakan politis dan kebijakan mereka, serta keberhasilan mereka mendapatkan kepercayaan masyarakat. Interaksi mereka yang baik terhadap rakyat, upaya-upaya jihad fi sabilillah, menyebarkan agama dan menaklukkan berbagai negeri. Itulah sebabnya di dalam negeri Andalusia, Bani Umayyah mempunyai banyak sekali pendukung dan banyak pengagum, bahkan dari kabilah-kabilah lain di luar Bani Umayyah. Kemudian yang ketiga adalah mengirim surat kepada semua orang Umayyun di Andalusia dan memaparkan idenya kepada mereka, dan bahwa ia bermaksud memasuki Andalusia serta meminta dukungan dan bantuan mereka. Langkah paling berpengaruh yang berhasil dijalankan oleh Badr, yaitu budak Abdurrahman Ad-Dahili, adalah ketika ia berhasil menemui para mawali atau bekas budak yang berafiliasi kepada pihak yang memerdekakannya.
Bani Umayyah di Andalusia dan pemimpin senior mereka, yaitu Abu Uthman. Melalui merekalah ia berusaha melakukan upaya persekutuan dengan suku Qais. Hanya saja Shumail bin Hatim, pemimpin suku Qais yang menjadi pendukung Al-Fihri, mengungkapkan dengan gamblang tentang kekhawatirannya terhadap keberadaan seorang pangeran atau pemimpin Umawi, karena posisi kalangan Qais pada waktu itu tidak akan sama dengan posisi mereka di bawah naungan kekuasaan Al-Fihri, di mana mereka dapat menerima atau menolak kebijakannya. Para pendukung Abdurrahman Ad-Dakhili pun pergi menemui orang-orang kabilah Yaman. Mereka pun rela dan menerima tawaran itu. Abdurrahman bin Muawiyah rahimahullah ta'ala anhu akhirnya tiba di tepian pantai Andalusia seorang diri. Di sana ia disambut oleh budaknya, yaitu Badr. Pada saat itu Andalusia sedang dipimpin oleh Yusuf bin Abdurrahman Al-Fihri. Dan seperti biasa, saat itu ia sedang berusaha memadamkan sebuah pemberontakan di wilayah utara. Begitu Abdurrahman bin Muawiyah masuk di Andalusia, mulailah ia mengumpulkan para pendukungnya, para pecinta Daulah Umayyah, kabilah Barbar dan beberapa kabilah yang menentang Yusuf bin Abdurrahman Al-Fihri. Pada saat yang sama juga sisa-sisa kerabat Bani Umayyah yang melarikan diri ke Andalusia tiba dan bergabung dalam persekutuan yang telah dijalankan bersama orang-orang Yaman. Sebelum terjadinya peperangan, Abdurrahman bin Muawiyah mengirimkan beberapa surat kepada Yusuf bin Abdurrahman Al-Fihri, meminta kesediaannya secara baik-baik untuk menyerahkan kepemimpinannya. Dan Al-Fihri akan diangkatnya sebagai salah seorang pejabat petinggi di Andalusia. Alasannya adalah karena ia adalah cucu dari Hisham bin Abdul Malik. Tapi Yusuf Al-Fihri menolak hal tersebut dan menyiapkan pasukannya untuk memerangi Abdurrahman bin Muawiyah bersama pendukungnya. Tentu saja sangat disayangkan jika sesama kaum muslimin harus berperang dan beradu senjata. Tapi banyaknya pemberontakan, krisis dan revolusi menyebabkan solusi militer menjadi solusi yang harus dijalankan pada waktu itu. Maka pada bulan Dzulhijjah tahun 138 Hijriah, bertepatan dengan bulan Mei tahun 756 Masehi, dan dalam sebuah pertempuran besar yang dalam sejarah dikenal sebagai pertempuran Al-Musrah, sebuah pertempuran yang sangat sengit terjadi antara Yusuf bin Abdurrahman Al-Fihri yang didukung oleh kabilah Qais di satu sisi berhadapan dengan Abdurrahman bin Muawiyah yang sepenuhnya mengandalkan dukungan kabilah Yaman di sisi lain. Sebelum terjadinya pertempuran, Abu Asyabah Al-Yahsubi, yaitu pemimpin kabilah Yaman, telah mendengarkan ucapan bagian orang Yaman yang mengatakan, Abdurrahman bin Muawiyah itu orang asing di negeri ini. Lagi pula ia mempunyai sebuah kuda besar yang kuat. Jika terjadi kekalahan, maka ia akan segera melarikan diri dari medan perang dan meninggalkan kita menghadapi pasukan Al-Fihri seorang diri. Ucapan itu sampai juga ke telinga Abdurrahman bin Muawiyah. Dengan kecerdasannya yang luar biasa, yang melampaui usianya yang 25 tahun, ia pergi menemui Abu Asyabah Al-Yahsubi dan mengatakan kepadanya, sesungguhnya kuda tungganganku ini sangat cepat larinya dan membuatku tidak bisa memanah karenanya. Jika engkau berkenan, ambillah dia dan berikan keledaimu kepadaku. Ia pun memberikan kudanya yang cepat itu dan mengambil keledainya untuk digunakan untuk bertempur. Pada saat itulah orang-orang Yaman mengatakan, ini bukanlah tindakan seorang pria yang ingin melarikan diri. Ini adalah tindakan orang yang ingin mencari kematian di medan perang. Sebuah pertempuran hebat pun berlangsung. Abdurrahman bin Muawiyah berhasil memenangkan pertempuran
dan Yusuf Al-Fihri melarikan diri. Dalam kondisi peperangan, sudah menjadi kebiasaan jika pasukan yang memenangkan pertempuran akan mengejar pasukan yang kalah dan melarikan diri untuk membunuh dan menghabisi mereka. Dengan begitu, mereka dapat memadamkan pemberontakan. Ketika orang-orang Yaman menyiapkan diri mereka untuk mengejar Yusuf Al-Fihri, Abdurrahman bin Muawiyah melarang mereka untuk melakukannya. Kepada mereka, ia mengucapkan sebuah perkataan yang gaungnya masih terus bergema di sepanjang sejarah. Ungkapan yang menunjukkan kecemerlangan, keilmuan, pemahaman yang benar, dan pemikiran yang tepat dalam menimbang segala perkara. Ia mengungkapkan, "Janganlah kalian menghabisi musuh yang masih akan kalian harapkan persahabatannya. Bukanlah mereka hidup agar bersama mereka. Kelak kalian dapat menghadapi musuh yang lebih keras permusuhannya dibandingkan dengan mereka." Yang ia maksudkan itu adalah mereka yang hari ini memerangi kita mungkin esok akan menjadi bagian dari pasukan kita. Dan dengan begitu mereka akan menjadi penolong kita untuk menghadapi musuh-musuh kita dari pihak Nasrani dan yang lainnya di Leon, Prancis dan yang lainnya. Jadi sebagai contohnya itu adalah seperti Umar bin Khattab. Sebelum beliau masuk ke Islam, beliau memerangi Rasulullah SAW dan juga Islam. Akan tetapi setelah masuknya beliau menjadi seorang Muslim, beliau menjadi penolong bagi agama Nabi Muhammad SAW sampai diangkat menjadi khalifah, dan juga yang paling terpenting adalah makamnya bersanding dengan Rasulullah SAW. Demikianlah Abdurrahman Ad-Dahil adalah orang yang memiliki pandangan yang sangat luas, meliputi seluruh kawasan Andalusia, bahkan meliputi wilayah Eropa. Bahkan dengan pemikiran seperti itu, ia mampu mengembalikan kekuasaan Syam ke tangan Bani Umayyah di kemudian hari. Itu karena hal-hal berikut ini. Yang pertama, di dalam hatinya tidak ada keinginan berbuat curang dan kedengkian kepada pihak-pihak yang ingin membunuhnya. Kemudian yang kedua, pemahaman dan pengertian yang dalam tentang musuh yang sebenarnya, yaitu pihak Nasrani di Balea Utara. Yang ketiga, meskipun usianya belum melewati 25 tahun, tapi ia mempunyai pemahaman yang sangat dalam, pemikiran yang benar, kefakihan, ilmu serta wawasan yang sangat luas. Ia mengetahui bahwa meskipun boleh saja baginya memerangi mereka demi mempersatukan negeri itu, tapi pada waktu yang sama, secara syar'i ia tidak dibenarkan untuk mengejar dan membunuh mereka yang melarikan diri. Ia juga tidak boleh menyiksa mereka yang terluka dan membunuh para tawanan mereka, karena posisi mereka secara hukum Islam adalah pemberontak ataupun al-bughat, bukan orang-orang musyrik. Dan hukuman untuk pemberontak ataupun bughat dalam Islam itu adalah yang melarikan diri, tidak disiksa dan tidak dicari, yang tertawan tidak dibunuh, bahkan hartanya tidak dijadikan sebagai harta rampasan perang. Itulah hukum bughat dalam Islam. Kekalahan dalam pertempuran itu sangat hebat, sampai-sampai Abdurrahman Ad-Dahil tidak mendapati seorang pun menghalanginya untuk sampai ke istana kekuasaan di Cordoba. Tentara-tentaranya menguasai apa yang ada di tangan pasukan Yusuf, entah itu berupa perbekalan, persenjataan, dan lain sebagainya. Hanya saja ada sebagian orang yang berusaha merampok istana Yusuf Al-Fihri dan menawan anak-anak beserta istrinya. Maka Abdurrahman segera mengusir mereka, memberi pakaian anak-anak Yusuf yang terlanjang dan mengembalikan hartanya yang dapat ia kembalikan. Akibatnya orang-orang Yaman marah dan kecewa karena mereka tidak bisa membalas dendam terhadap Yusuf dengan menawan anak-anak dan istri-istrinya. Mereka berpikir bahwa itu dikarenakan Abdurrahman Ad-Dahil melindunginya karena kefanatikannya terhadap nasabnya yang berasal dari suku Mudhar.
Abdurrahman bin Muawiyah tinggal di kota Cordoba, di luar kota Cordoba selama 3 hari untuk memberikan kesempatan kepada keluarga Yusuf Al-Fihri mengumpulkan milik mereka dan keluar dengan aman. Kejadian ini menjadi awal catatan sejarah kemuliaan dan keharuman namanya di Andalusia. Salah satu bentuk perpecahan yang terjadi itu adalah setelah berakhirnya pertempuran Al-Musrah, dan ketika Abdurrahman tidak rela dengan tindakan perampasan dan penawanan anak-anak yang terjadi di istana Yusuf Al-Fihri, Abu Asyabah Al-Yahsubi, pemimpin orang-orang Yaman, menjadi marah. Ia malah berpikir untuk berbalik melawan Abdurrahman bin Muawiyah. Salah satu ungkapan yang ia katakan adalah, "Wahai orang-orang Yaman, apakah kalian siap untuk melakukan 2 pertempuran dalam sehari? Kita telah menyelesaikan Yusuf dan Asyumail. Maka sekarang marilah kita berperang menghadapi pemuda pemberani ini, yaitu Abdurrahman ibnu Muawiyah, agar kekuasaan berada di tangan kita. Kita akan menggantinya dengan seorang dari kita." Akan tetapi, tidak ada seorang pun yang memenuhi seruan dan ajakannya itu. Kabar-kabar ini pun sampai ke telinga Abdurrahman bin Muawiyah, tapi ia hanya menyembunyikannya dalam dirinya tanpa pernah menampakkan dan memberitahu bahwa ia telah mengetahui apa yang mereka bicarakan. Namun yang pasti ia menjadi sangat berhati-hati terhadap Abu Asyabah Al-Yahsubi. Abdurrahman bin Muawiyah sama sekali tidak ingin menciptakan keretakan dalam barisan kaum muslimin di saat-saat seperti ini. Ia juga tidak menginginkan terjadinya keretakan di antara kalangan Umayyun, para pecinta daulah Umayyah dan orang-orang Yaman, di saat banyak sekali terjadi gejolak dan peperangan internal Andalusia. Obsesinya saat itu tidak lain ingin menyatukan kaum muslimin, kemudian memerangi pihak Nasrani, dan juga 11 tahun setelah peristiwa ini, Abdurrahman melepaskan Abu Asyabah Al-Yahsubi dari posisinya, dan ia akhirnya mampu memegang kendali terhadap seluruh di kawasan negeri Andalusia. Setelah kemenangan Abdurrahman bin Muawiyah dalam pertempuran Al-Musrah dan ia berhasil memasuki Cordoba, ibu kota Andalusia ketika itu, Abdurrahman bin Muawiyah pun digelari sebagai Abdurrahman Ad-Dahil, yaitu Abdurrahman sang pendobrak masuk negeri Andalusia. Karena dialah orang pertama dari kalangan Bani Umayyah yang masuk ke sana sebagai pemimpin. Ia mempunyai sangat banyak jasa terhadap Islam di negeri Andalusia. Masa masuknya Abdurrahman Ad-Dahil ke Cordoba kemudian dikenal sebagai periode keemiran Umayyah, yang dimulai sejak tahun 138 Hijriah atau 755 Masehi dan berakhir pada tahun 316 Hijriah atau 928 Masehi. Disebut keemiran karena saat itu Andalusia telah terpisah dari kekhilafahan Islam, baik yang ada di masa kekhilafahan Abbasiyah ataupun yang ada sesudahnya hingga akhir masa Andalusia. Setelah itu, Abdurrahman Ad-Dahil pun mulai melakukan pengaturan terhadap kondisi Andalusia. Di sana masih terjadi revolusi di setiap tempat di Andalusia. Sebagiannya ia wariskan dari sebelumnya dan sebagian lagi memang sengaja dilakukan terhadapnya. Akan tetapi, ia sangat santai dan tenang untuk menghadapinya. Abdurrahman Ad-Dahil mulai memadamkan pemberontakan ini satu persatu, lalu mengambil kebijakan yang sesuai untuk masing-masing kasus tersebut, sehingga ia membujuk siapa saja pemberontak itu yang mampu untuk ia bujuk. Lalu ia memerangi yang lainnya. Dalam fase kepemimpinannya yang berlangsung selama 34 tahun, berlanjut dari tahun 138 Hijriah atau 755 Masehi hingga tahun 172 Hijriah atau 788 Masehi, berlangsung lebih besar dari 25 pemberontakan. Namun ia berhasil membasminya dengan sangat sukses satu demi satu.
hingga ia berhasil meninggalkan negeri itu saat fase paling kuatnya dalam sejarah secara umum. Gambaran umum berbagai pergolakan melawan Abdurrahman Ad-Dakhil. Daulah Umayyah di Andalusia pada masa Abdurrahman Ad-Dakhil menghadapi ancaman sejumlah besar upaya pemberontakan yang jumlahnya lebih dari 25 pemberontakan yang mampu ia tuntaskan semuanya. Di antara pemberontakan tersebut adalah 1. Pemberontakan Al-Qasim bin Yusuf bin Abdurrahman Al-Fihri dan Rizq bin An-Nu'man Al-Ghassani, serta Yusuf bin Abdurrahman Al-Fihri pada tahun 143 Hijriah atau 760 Masehi. Kemudian adalah pemberontakan Hisham bin Urwah Al-Fihri pada tahun 144 Hijriah atau 761 Masehi. Kemudian pemberontakan-pemberontakan lain yang silih berganti dari tahun 144 Hijriah hingga tahun 146 Hijriah. Kemudian pemberontakan Al-Ala bin Mughith Al-Yahsubi pada tahun 146 Hijriah atau 763 Masehi. Kemudian pemberontakan Sa'id Al-Yahsubi Al-Yamani pada tahun 149 Hijriah atau 766 Masehi. Kemudian pemberontakan Abu Asyabah bin Yahya Al-Yahsubi pada tahun 149 Hijriah atau 766 Masehi. Kemudian pemberontakan kaum Berber di Andalusia dipimpin Syuqiyah bin Abdul Wahid Al-Miknasi pada tahun 151 Hijriah atau 768 Masehi. Pemberontakan orang-orang Yaman di Sevilla dipimpin oleh Abdul Ghafir Al-Yahsubi dan Haywah bin Malamis Al-Hadrami pada tahun 156 Hijriah atau 773 Masehi. Pemberontakan Sulaiman bin Yaqzan di Barcelona pada tahun 157 Hijriah atau 774 Masehi. Kemudian pemberontakan Abdurrahman bin Habib Al-Fihri pada tahun 161 Hijriah atau 777 Masehi. Kemudian pemberontakan Al-Husain bin Yahya Al-Ansori pada tahun 166 Hijriah atau 782 Masehi. Kemudian pemberontakan Muhammad bin Yusuf Al-Fihri pada tahun 168 Hijriah atau 784 Masehi. Dan pemberontakan-pemberontakan lain yang banyak untuk menentangnya. Akan tetapi tidak butuh waktu lama baginya untuk memadamkan dan menumpasnya. Kemudian adalah Raja Wali Quraisy dan revolusi kalangan Abbasiyun. Kita tidak akan mencermati semua pemberontakan itu kecuali satu dari 25 pemberontakan saja. Hal itu karena urgensinya yang begitu besar dalam memahami terjadinya pemisahan diri dari Andalusia terhadap kekhilafahan Abbasiyah. Pemberontakan ini terjadi pada tahun 146 Hijriah atau 763 Masehi. Artinya, terjadi sekitar 8 tahun sejak Abdurrahman Ad-Dakhil memegang kekuasaan di negeri Andalusia. Pemberontakan ini dilakukan oleh seorang yang dikenal dengan nama Al-Ala bin Mughith Al-Hadrami. Ini bermula dari Abu Ja'far Al-Mansur, Khalifah dinasti Abbasiyah kedua dan termasuk pendiri kekhilafahan Abbasiyah setelah Abu Al-Abbas As-Saffah. Ia mengirimkan surat kepada Al-Ala bin Mughith Al-Hadrami untuk membunuh Abdurrahman bin Muawiyah. Dengan begitu, ia berharap dapat memasukkan Andalusia ke dalam wilayah kekuasaan Abbasiyah. Bagi Abu Ja'far Al-Mansur, tentu saja sangat alamiah ketika ia bermaksud menggabungkan negeri Andalusia yang merupakan satu-satunya negeri yang terpisah dari banyak negeri kaum muslimin ke dalam pelukan kekhilafahan Abbasiyah yang besar. Setelah itu, datanglah Al-Ala bin Mughith Al-Hadrami dari kawasan Maghrib Arab menyeberangi lautan menuju Andalusia. Kemudian ia memimpin pemberontakan yang menyerukan untuk bergabung ke Daulah Abbasiyah, dan ia mengangkat panji hitam yang dikirimkan
Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Abdurrahman Ad-Dahil pun tidak menunda-nunda lagi untuk memerangi mereka. Terjadilah sebuah pertempuran besar antara Al-Ala bin Mughith Al-Hadrami dengan Abdurrahman Ad-Dahil. Sebagaimana biasa, Abdurrahman Ad-Dahil berhasil memadamkan pemberontakan ini. Kabar itu pun sampai kepada Abu Ja'far Al-Mansur saat itu ia sedang menunaikan ibadah haji, bahwa Abdurrahman Ad-Dahil telah mengalahkan pasukan Al-Ala Al-Hadrami dengan kekalahan yang sangat telak, dan bahwa Al-Ala sendiri telah tewas terbunuh. Pada saat itu, Abu Ja'far Al-Mansur pun mengatakan, kita telah membunuh orang malang itu. Yang ia maksudkan adalah Al-Ala bin Mughith Al-Hadrami. Maksudnya ia telah membunuhnya saat memerintahkannya untuk memerangi Abdurrahman Ad-Dahil. Lalu ia mengatakan, kita tidak punya harapan lagi terhadap pemuda itu. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memisahkan kita dan dia dengan laut. Pada waktu itulah Abu Ja'far menghentikan semua pemikirannya untuk mengembalikan negeri Andalusia di bawah kekuasaannya. Bahkan Abu Ja'far Al-Mansur, Khalifah Abbasiyah itulah yang memberikan gelar Raja Wali Quraisy kepada Abdurrahman Ad-Dahil. Gelar yang menjadi populer untuknya di kemudian hari. Dikisahkan bahwa suatu hari Abu Ja'far Al-Mansur mengatakan kepada orang-orang yang duduk di sekitarnya, coba kalian sampaikan kepadaku, siapakah Raja Wali Quraisy di antara semua penguasa? Mereka menjawab, dia adalah Amirul Mukminin yang menaklukkan para penguasa, menenangkan guncangan-guncangan, menghabisi para musuh, dan memadamkan krisis. Tapi kalian tidak menyebutkan siapapun, ujarnya. Muawiyah, kata mereka. Bukan. Abdul Malik bin Marwan, ujar mereka lagi. Kalian belum menyebutkan orangnya, kata Khalifah. Wahai Amirul Mukminin, siapa orangnya kalau begitu? Tanya mereka. Ia pun menjawab, Raja Wali Quraisy adalah Abdurrahman bin Muawiyah ataupun Abdurrahman Ad-Dahil yang telah menyeberangi lautan, menempuh jarak perjalanan yang jauh, memasuki negeri yang asing seorang diri. Lalu ia berhasil menguasai berbagai kota, menyiapkan bala tentaranya, mengatur administrasi, mendirikan kembali sebuah kerajaan yang pernah terputus, dan pengaturannya yang hebat dan kekuatan tekadnya. Sesungguhnya Muawiyah itu bangkit ketika Umar dan Utsman radhiyallahu anhuma menaikkannya ke atas kendaraan ataupun kepemimpinan. Sementara Abdul Malik naik karena sebuah akad ataupun baiat yang diuraikan temalinya. Amirul Mukminin dengan permintaan kerabat dan terkumpulnya para pendukungnya. Namun Abdurrahman, ia benar-benar seorang diri, dipandu oleh pemikirannya sendiri, didampingi oleh tekadnya yang kuat. Ia mengukuhkan kekhilafahannya di Andalusia, menaklukkan berbagai kawasan, membasmi para pemberontak, dan menundukkan para penguasa yang melawan. Seluruh yang hadir pun mengatakan, Wallahi, demi Allah, Anda benar sekali wahai Amirul Mukminin. Kemudian adalah Abdurrahman bin Muawiyah dan kekhilafahan Abbasiyah. Masalah pemisahan diri yang panjang yang berlangsung antara Andalusia dengan khilafah Abbasiyah selalu memancing beberapa pertanyaan di sepanjang sejarah kaum muslimin. Mengapa Abdurrahman Ad-Dahil, sosok pria yang warok dan bertakwa yang membangun sebuah negara yang kuat di Andalusia, memisahkan diri secara penuh dari kekhilafahan Abbasiyah? Dengan sikap yang adil terhadap peristiwa ini, serta analisa dan pengungkapan terhadap fakta-faktanya, kita dapat mengatakan bahwa Daulah Abbasiyah telah melakukan kesalahan yang fatal terhadap orang-orang Umayyun, yaitu dengan melakukan pembunuhan dan mengejar mereka dengan cara yang keji. Jika orang-orang Umayyun di masa kekuasaan mereka telah rusak dan layak untuk digantikan, maka silahkan mereka diganti.
bukan dengan melakukan pembantaian, tapi dengan mengikuti metode Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa pembunuhan dan penumpahan darah kepada mereka. Seharusnya Daulah Abbasiyah yang berdiri di atas reruntuhan kalangan Umayyun itu bisa merangkul potensi-potensi orang-orang Umayyun dan bekerja untuk memaksimalkan mereka untuk berkhidmat terhadap Islam dan kaum muslimin. Tidak justru memaksa mereka membuat sebuah kantong di sudut penjuru negeri Islam di Andalusia atau di tempat lain dari negeri-negeri Islam. Abdurrahman Ad-Dahil yang kita bicarakan ini berseru di tengah orang-orang Yaman setelah pertempuran Al-Musrah agar mereka tidak mengejar para pasukan Yusuf bin Abdurrahman Al-Fihri yang melarikan diri. Ia mengatakan, "Janganlah kalian menghabisi musuh yang masih kalian harapkan persahabatannya dengan kalian." Hal ini dilakukan demi merangkul mereka bergabung dalam pasukan mereka. Seperti inilah yang seharusnya dilakukan oleh kalangan Abbasiyun dan membiarkan orang-orang Umayyun masuk dalam jubah mereka agar mereka menjadi pendukung dan pembela, bukan lawan dan pesaing seperti yang telah kita saksikan akibatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menunjukkan sebuah teladan yang mulia saat beliau menaklukkan Mekkah. Meskipun penduduknya telah menyakiti beliau dan para sahabat serta mengusir mereka. Apa yang telah dikatakan oleh Abu Sufyan sebelumnya tentang beliau? Tapi beliau tetap memasuki kota suci itu dengan penuh rendah hati dan mengatakan, "Barang siapa yang memasuki rumah Abu Sufyan, maka dia aman." Bukankah Abu Sufyan inilah pemimpin kafir Quraisy dan kaum musyrikin di perang Uhud dan Ahzab? Lalu mengapa beliau mengatakan demikian? Itu tidak lain karena beliau ingin menyentuh hatinya dan mengajaknya masuk ke dalam barisan kaum muslimin. Hal yang sama dilakukan oleh beliau terhadap para pemuka kafir Quraisy di kota Makkah. Beliau mengatakan kepada mereka, "Menurut kalian, apa yang akan aku lakukan kepada kalian?" Mereka menjawab, "Pasti yang baik. Engkau adalah seorang saudara yang mulia, putra dari saudara yang mulia." Maka beliau pun mengucapkan ungkapan beliau yang masyhur dalam catatan sejarah, "Pergilah kalian, karena kalian semua adalah orang-orang yang bebas." Ini bukan saja karena kemuliaan akhlak, tapi juga sebuah seni berinteraksi terhadap musuh, siasat dan strategi yang jitu. Coba bayangkan apa yang akan terjadi jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan hukuman dan memenggal leher mereka yang memerangi agama Allah selama bertahun-tahun. Tidak diragukan lagi, pasti ia akan membuat sebuah celah lagi di kota Makkah, dan penduduk kota Makkah pasti akan selalu menunggu kesempatan untuk menggulingkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan memisahkan diri dari negara Islam. Tapi yang benar-benar mengherankan adalah dampak dari itu semua setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seluruh Jazirah Arab murtad dan Islam tidak tersisa kecuali di kota Madinah, Makkah, Taif, dan sebuah desa kecil bernama Hijr. Hanya tersisa 3 kota dan sebuah desa kecil saja. Artinya, Makkah yang Islam baru masuk ke sana 3 tahun saja sebelum meninggalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata termasuk dalam kota-kota yang bertahan dengan keislamannya dan tidak murtad sama sekali. Tidak diragukan lagi bahwa itu adalah dampak dari perbuatan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka yang tidak dapat mereka lupakan, sehingga mereka pun masuk dalam naungan daulah Islamiyah dan tetap teguh pada saat terjadi guncangan. Itu pula lah yang akan berulang jika kalangan Abbasiyun melakukan yang seperti itu dan berusaha untuk merangkul kalangan Umayyun dalam naungan daulah Abbasiyah. Karena mereka tidak melakukan hal itu,
Dengan terpaksa orang-orang Umayyun yang berhasil selamat terpaksa melarikan diri ke negeri Andalusia dan memisahkan diri dari daulah kaum muslimin. Faktanya, andai saja Abdurrahman bin Muawiyah mendapatkan jaminan bahwa Al-Ala bin Mughis Al-Hadrami akan memberikan maaf dan menyerahkan kepemimpinannya Andalusia kepadanya, yaitu kepada Abdurrahman Ad-Dahili, atau wilayah lain dari wilayah kekuasaan Daulah Abbasiyah, jika ia menyerahkan Andalusia kepada Al-Ala, maka Abdurrahman Ad-Dahil pasti akan bergabung dengan Daulah Abbasiyah. Tapi karena ia tahu jika menyerahkan diri pasti akan dibunuh, saat itu juga bersama dengan para pengikutnya dari kalangan Umayyun, jika mereka termasuk yang dapat direkomendasikan menjadi khalifah. Hal ini tentu saja akan mendorongnya untuk tetap menjalankan jihadnya menghadapi Daulah Abbasiyah. Ini tentu saja perkara yang menyedihkan dan sebuah lingkaran setan yang menjebak kaum muslimin. Akibat tindakan kekerasan yang dilakukan Daulah Abbasiyah di awal perjalanannya. Tentu saja, Daulah Abbasiyah kemudian banyak mengubah pola yang telah dijalankan oleh generasi awalnya. Dan setelah masa itu, kekhalifahan itu dipimpin oleh para pemimpin yang berjalan di atas manhaj Islam. Bahkan Abu Ja'far Al-Mansur sendiri di akhir masa telah benar-benar mengubah apa yang pernah dilakukan di awal pemerintahannya. Akan tetapi memang pola kekerasan di awal pemerintahan dimaksudkan untuk mengokohkan posisi dan kedudukan mereka di negeri tersebut. Jadi memang siapapun yang berusaha meninggalkan metode Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka akibatnya pasti selalu kerugian. Seperti itulah sehingga terjadi pertumbuhan darah yang tak terkira dan pengabaian potensi yang begitu banyak. Bahkan kaum muslimin pada akhirnya kehilangan masanya hingga tidak lagi pernah kembali kepada mereka. Maka kekerasan yang tidak pada tempatnya hanya akan mewariskan kekerasan pula. Jalan darah tidak akan mewariskan apa-apa selain darah pula. Ada banyak jalan, tapi tidak ada pilihan selain satu jalan saja, yaitu jalan yang lurus, yaitu adalah jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-An'am ayat yang ke-153. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anna hadhi siratim mustaqima fattabi'uh wa la tattabi'ush syubula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun, yang artinya, dan inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah ia, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan itu hingga kalian berpecah belah dan meninggalkan jalannya. Yang demikian itulah diwasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Kemudian adalah sebuah catatan tentang Abdurrahman Ad-Dahil dalam upayanya menumpas para pemberontak. Telah disebutkan sebelumnya, selama 34 tahun yang berlangsung sejak awal kekuasaan Abdurrahman Ad-Dahil hingga selesai, telah terjadi 25 pemberontakan di seluruh penjuru Andalusia. Kita juga telah menyebutkan bagaimana ia berhasil meredam sebagiannya dan membasmi sebagian lainnya dengan sukses satu demi satu. Di mana yang terpenting diantaranya adalah pemberontakan pihak Abbasiyun yang dilakukan oleh Al-Ala bin Al-Hadrami, dan bagaimana akhirnya ia berhasil menumpasnya. Di sini tentu kita patut bertanya, apakah Abdurrahman Ad-Dahil dibolehkan membunuh para pemberontak meskipun mereka seorang muslim? Sebenarnya penumpasan yang dilakukannya terhadap para pemberontak di dalam negeri Andalusia sama sekali tidak ada masalah, karena semua sepakat bahwa dialah Amir Abdullah, seorang pemimpin.
Dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan yang artinya, barang siapa yang datang menemui kalian sementara kalian telah dipimpin oleh seorang pemimpin, lalu orang itu ingin memecah kesatuan kalian atau bercerai-beraikan kesatuan kalian, maka bunuhlah dia. Dari sini kita dapat melihat bahwa sikap Abdurrahman Ad-Dahil sangat tegas kepada para pemberontak ataupun bugot. Dan itu dilakukan untuk menumpas berbagai upaya kudeta yang berulang kali terjadi yang dapat melemahkan sisi keamanan dan stabilitas negara. Namun, secara adil, kita juga harus mengatakan bahwa beliau selalu mengawali pertempurannya dengan menawarkan perdamaian dan bersikap baik. Beliau tidak menyukai peperangan kecuali di saat sangat terpaksa. Tidak diragukan lagi bahwa harga yang harus dibayar oleh semua revolusi dan pemberontakan ini sangatlah mahal. Pada 4 tahun pertama di awal masuknya Abdurrahman bin Muawiyah ke negeri Andalusia, yaitu tahun 138 sampai 142 Hijriah atau 755 sampai dengan 759 Masehi, seluruh kota kaum muslimin jatuh ke tangan Perancis. Setelah Islam menguasainya selama 47 tahun berturut-turut, sejak masa Musa bin Nusair hingga zaman kejatuhannya kemudian, demikianlah sunatullah yang telah pasti terjadi. Ketika kaum muslimin sibuk dengan diri mereka sendiri, maka pasti kemunduran dan kekalahan akan menimpa mereka. Kemudian adalah Abdurrahman Ad-Dahil dan pembangunan negeri barunya. Ketika kondisi negeri Andalusia telah kondusif, dan setelah Abdurrahman Ad-Dahil dapat menyelesaikan persoalan pemberontakan tersebut, ia pun mulai memikirkan apa yang harus dilakukan kemudian. Ia segera memberikan perhatian yang sangat besar kepada urusan dalam negerinya. Ia segera melakukan hal-hal berikut ini. Yang pertama adalah mulai membangun sebuah pasukan militer yang kuat. Dalam membangun pasukannya yang baru, ia melakukan langkah-langkah berikut ini. 1. Membentuk pasukan dari unsur-unsur berikut. Yang pertama, secara mendasar, ia mengandalkan unsur keturunan peranakan, yaitu mereka yang lahir dan tumbuh dari hasil pernikahan antara para prajurit penakluk dengan penduduk asli negeri Andalusia. Kemudian, ia juga mengandalkan semua kelompok dan suku yang ada di negeri Andalusia. Karena itu, semua kelompok dari suku Mudhar bergabung bersamanya, baik yang berasal dari kalangan Bani Umayyah dan selain Bani Umayyah. Hanya saja, pasca terjadinya revolusi orang-orang Yaman disebabkan terbunuhnya Abu As-Sabah al-Yahsubi. Ia menjadi tidak tenang dengan orang-orang Arab. Karena itu, ia kemudian lebih banyak mengambil dari orang-orang Mamalik, yaitu para budak, daripada orang Arab, terutama sekali dari kalangan Barbar. Sampai-sampai jumlah mereka mencapai 40.000 orang. Dan dengan itulah kekuasaannya menjadi lebih stabil. Kemudian ia juga mengandalkan ras Al-Sakalibah. Mereka adalah anak-anak orang Nasrani yang pernah dibeli oleh Abdurrahman Ad-Dahil dari Eropa yang kemudian dididik dan dibimbingnya secara Islami dan juga benar. Jadi dengan kedatangan Abdurrahman Ad-Dahil ke negeri Andalusia seorang diri, jumlah pasukan Islam di masanya telah mencapai 100.000 pasukan berkuda dan tidak termasuk para infanteri, yang terbentuk dari semua unsur dan ras tersebut dan menjadi andalan pasukan Islam di negeri Andalusia bagi para khalifah dan pemimpin Bani Umayyah sepeninggalnya. Kemudian yang kedua itu adalah Abdurrahman Ad-Dahil mendirikan beberapa gudang persenjataan. Beliau mendirikan beberapa pabrik, yaitu pabrik pedang,
Dan kemudian adalah pabrik katapel raksasa, yaitu pelontar api. Di antara semua pabrik itu, yang paling populer adalah pabrik Toledo dan juga di Bardil. Yang ketiga adalah beliau juga membangun sebuah armada laut yang kuat, ditambah lagi dengan pendirian lebih dari 1 pelabuhan. Di antaranya adalah pelabuhan Tortosa, Almeria, Sevilla, Barcelona, dan pelabuhan lainnya. Yang keempat adalah beliau membagi anggaran belanja tahunan negara menjadi 3 bagian. Bagian untuk belanja militer, bagian untuk kepentingan umum, seperti yaitu pembangunan, gaji, proyek-proyek, dan lain sebagainya. Lalu bagian yang disimpannya sebagai cadangan yang tidak terduga. Kemudian yang kedua adalah perhatian terhadap ilmu dan sisi keagamaan yang sangat tinggi. Abdurrahman Ad-Dakhil memberikan posisi yang sangat layak terhadap ilmu dan sisi keagamaan. Untuk itu, beliau melakukan hal berikut ini, yaitu menyebarkan ilmu dan memuliakan para ulama. Kemudian memperhatikan persoalan peradilan dan hisbah, yaitu pengawasan. Kemudian memperhatikan amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian salah satu pekerjaan besarnya dari sisi keagamaan adalah membangun Masjid Besar Cordoba, yang untuk pembangunannya ia mengeluarkan biaya sebanyak 80.000 dinar emas. Para khalifah sesudahnya lalu berlomba-lomba untuk memperluas masjid tersebut, hingga sampai pada bentuk akhirnya. Masjid itu direnovasi oleh 8 khalifah Bani Umayyah. Di antara ulama yang menonjol di masanya adalah Muawiyah bin Salih bin Hudair bin Sa'id al-Hadrami. Beliau termasuk ulama terkemuka dan seorang ahli hadis pula. Beliau belajar dari sejumlah ulama seperti Sufyan As-Sauri, Ibnu Uyainah, Al-Lais bin Sa'ad, dan konon juga Malik bin Anas meriwayatkan sebuah hadis darinya. Abdurrahman Ad-Dakhil sendiri mengangkatnya sebagai qadhi. Ulama Andalusia lain yang terkemuka di masa itu adalah Sa'id bin Abi Hind, yang digelari oleh Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu sebagai Al-Hakim, yaitu yang bijaksana. Dikarenakan kecerdasan akalnya, beliau meninggal dunia di masa pemerintahan Abdurrahman Ad-Dakhil. Ketiga adalah perhatian yang besar terhadap sisi peradaban atau fisik dan juga material. Hal ini tampak dari sisi-sisi berikut ini. Yang pertama adalah perhatiannya yang besar untuk membangun dan memperkuat benteng dan jembatan, serta menghubungkan wilayah Andalusia satu dengan yang lainnya. Kemudian pendirian Ar-Rasafah, yaitu taman terbesar dalam Islam. Ia mendirikannya seperti Taman Ar-Rasafidah di negeri Syam, yang didirikan oleh kakeknya, yaitu Hisham bin Abdul Malik rahimahullahu ta'ala anhu. Abdurrahman Ad-Dakhili mengisinya dengan mendatangkan berbagai tumbuhan-tumbuhan menakjubkan dari seluruh dunia. Jika tanaman itu berhasil tumbuh di Ar-Rasafah, maka ia akan disebut dan juga disebar ke seluruh penjuru Andalusia. Yang keempat adalah melindungi perbatasan-perbatasan negaranya dari musuh-musuhnya. Di samping mempersiapkan pasukan yang kuat seperti yang kita jelaskan sebelumnya, dan untuk mengamankan wilayah perbatasan negara yang baru, Abdurrahman Ad-Dakhil mulai menyelami 2 fase. Fase yang pertama, Abdurrahman Ad-Dakhil mengetahui bahwa bahaya yang sebenarnya tersembunyi di 2 negara, Leon di barat daya dan Perancis di barat laut. Ia pun melakukan
pengaturan benteng-benteng perbatasan di utara dan menempatkan pasukan tetap yang menjaga perbatasan yang berhadapan dengan negeri-negeri Nasrani tersebut. Pengaturan benteng-benteng tersebut adalah satu benteng yang tertinggi, yaitu benteng Zaragoza di arah barat laut untuk menghadapi negara Perancis. Kemudian benteng pertahanan, dan dimulai dari kota Salim dan memanjang hingga Toledo. Kemudian adalah benteng yang terbawah, yaitu di barat daya untuk menghadapi kerajaan Leon dan juga Nasrani. Yang kedua adalah Abdurrahman Ad-Dahil telah mempelajari sebuah adat yang agung dari ayah dan kakek-kakeknya, yaitu adat jihad, yang berkelanjutan dan secara teratur setiap tahun. Karena itu, musim-musim panas sangat populer di masa beliau, karena kaum muslimin selalu keluar berjihad di musim panas secara teratur, yaitu pada saat es mencair. Untuk itu ia mempergilirkan para komandan besar pasukannya dengan maksud terus memberikan ketakutan kepada musuh. Ini dikenal sekarang dalam ilmu militer sebagai serangan penekan. Kemudian adalah Abdurrahman Ad-Dahil, sang pemimpin yang sangat cemerlang. Seandainya tidak ada Abdurrahman Ad-Dahil, maka Islam sudah berakhir secara keseluruhan di Andalusia. Begitulah yang dikatakan oleh para ahli sejarah tentang Abdurrahman Ad-Dahil. Dan kita akan dikuasai oleh rasa kagum dan keterkejutan ketika mengetahui bahwa usianya saat itu belum lagi melewati 25 tahun. Artinya usia lulus universitas di zaman kita saat ini. Malaikat dari langit atau siapakah sosoknya itu? Kita tidak akan pergi terlalu jauh. Kita akan membiarkan Ibnu Hayyan Al-Andalusi berbicara yang menguraikan beberapa sifat Abdurrahman Ad-Dahil, yaitu Abdurrahman adalah seorang yang sangat kuat kesantunannya, mengakar ilmunya, dalam pemahamannya, selalu bersungguh-sungguh, melaksanakan semua tekadnya, tidak lemah, cepat mengambil tindakan, terus bergerak dan tidak tahan untuk lama beristirahat, dan melakukan yang sia-sia. Tidak pernah menyerahkan utusan kepada orang lain. Sangat pemberani. Ia juga seorang penyair yang ulung, lapang dada, dan juga pemurah. Lisannya sangat fasih. Ia sering mengenakan pakaian dan sorban putih dan lebih mengutamakannya. Ia diberikan kewibawaan di hadapan kawan dan juga lawannya. Selalu menghadiri jenazah dan menyolatinya. Ia juga memimpin jika ia hadir sholat Jumat dan juga hari raya, menyampaikan khutbah di atas mimbar dan menjenguk juga orang-orang yang sakit. Tentu saja ini adalah kepribadian yang sangat menarik perhatian dan mencengangkan akal pikiran. Namun dengan kecerdasan akal dan keluasan ilmunya, ia tidak mengandalkan pandangannya sendiri. Jika pertemuan syuro menyepakati satu pandangan, maka ia akan bertekad untuk melaksanakannya. Begitu pula, meski beliau adalah sosok yang keras, tegas dan selalu berjihad, namun beliau juga adalah seorang penyair yang handal dan juga berhati luas. Meskipun ia sangat berwibawa di hadapan lawan ataupun kawan, namun ia sangat ramah dan dekat dengan rakyatnya. Ia selalu menjenguk mereka yang sedang sakit, menghadiri jenazah, menyolatinya dan sholat bersama rakyatnya. Meskipun ia sangat waspada dan selalu siap siaga, ia tidak menghalanginya untuk berinteraksi dengan masyarakat dan bergaul dengan mereka tanpa pengawal, sampai-sampai orang dekatnya mengingatkannya tentang itu dan menasehatinya untuk tidak keluar di tengah-tengah orang yang banyak agar mereka tidak terlalu akrab dengannya. Kita dapat memahami
kepribadiannya dalam gambaran yang lebih jelas saat kita mengetahui bagaimana ia berinteraksi dengan orang-orang banyak. Pernah ada seorang rakyatnya yang dapat meminta satu keperluan kepadanya di hadapan orang-orang yang hadir. Maka ia pun memenuhi keperluannya. Lalu ia berkata, "Jika engkau mengalami suatu kesusahan, maka sampaikanlah kepada kami dalam sebuah surat, agar kami dapat menutupi kekuranganmu dan menahan celaan musuh terhadapmu. Setelah engkau menyampaikannya kepada Tuhan, penguasamu dan penguasa kami, dengan doa yang ikhlas dan niat juga yang benar." Ini benar-benar adalah sebuah tarbiyah robbaniyah untuk rakyat-rakyatnya. Abdurrahman Ad-Dahil ingin selalu mengikat manusia dengan sang pencipta mereka. Ia ingin mengajarkan kepada mereka untuk menyampaikan hajat mereka kepadanya terlebih dahulu, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia ingin mengajari mereka bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menguasai dan menguasai mereka semua. Kemudian, untuk menjaga perasaan yang ada di dalam hati dan menjaga muka rakyatnya, saat meminta kepadanya, ia mengatakan bahwa sampaikanlah keperluanmu kepada kami dalam selembar surat, agar kami dapat menutupinya dan tidak seorang pun yang mencelamu. Cobalah lihat ketika Ad-Dahil, yaitu Abdurrahman Ad-Dahil, berhasil menumpas pemberontak di Zaragoza. Al-Husain Al-Ansori, orang-orang dekat beliau pun menemuinya dan mengucapkan selamat. Tiba-tiba melintaslah seorang prajurit yang tidak terlalu dikenal dan mengucapkan selamat kepadanya dengan suara yang lantang dan juga keras. Maka ia pun berkata, "Wallahi, demi Allah, seandainya hari ini bukan hari di mana aku mendapatkan karunia nikmat dari yang di atas, sehingga aku harus memberi kebaikan juga kepada yang di bawahku, maka pasti aku telah menghukummu atas perilaku burukmu. Siapa kiranya engkau hingga berani mengucapkan selamat dengan suara keras tanpa menghormati sedikit pun posisi kepimpinanku dan menghargainya, sehingga kamu seperti berbicara kepada ayah ataupun saudaramu. Sesungguhnya kebodohanmu itu akan membawamu untuk mengulangi hal yang sama, dan kamu tidak akan ada orang yang dapat memaafkanmu sepertiku untuk hukuman semacam ini." Prajurit itu pun mengatakan, "Bisa jadi kemenangan-kemenangan sang amir terus menjadi karena kebodohan dan dosaku yang juga berkelanjutan, sehingga Anda akan memaafkanku kapan saja aku tergelincir seperti ini." Wajah sang amir pun berseri-seri dan mengatakan, "Ini bukanlah permohonan maaf dari seorang yang bodoh." Kemudian beliau berkata, "Ingatlah kami jika lalai terhadap urusan kalian, jika kalian tidak menemukan orang yang mengingatkan kami." Beliau pun mengangkat posisinya dan menambahkan gajinya. Jadi di sini meskipun ia demikian marah karena tidak adanya penghargaan terhadap posisi kepimpinannya, hanya saja ia memaafkannya dan tidak menghukumnya. Bahkan ia menambahkan jumlah gajinya ketika ia mengetahui kecerdasan dan kefasihan sang prajurit itu. Kemudian, meskipun jangkauan kekuasaan Abdurrahman Ad-Dahil demikian besar, usianya yang dipanjangkan dan sikap kepemimpinannya yang terlihat dimanapun ia berada, meskipun dengan semua itu sama sekali tidak pernah diriwayatkan darinya sebuah perilaku yang tercela ataupun keji. Bahkan para ulama memujinya dengan sifat keilmuan, keutamaan, dan prakerti yang mulia. Suatu hal menunjukkan kemanusiaannya yang tinggi dan watak dasarnya yang begitu luhur, dan akhlak ataupun perilaku manusia yang sebenarnya tidak akan tampak dengan jelas kecuali di waktu-waktu sulit. Dan kehidupan Abdurrahman Ad-Dahil sepenuhnya adalah kesulitan dan peperangan demi peperangan, sehingga akhlak dan pekertinya akan selalu tampak dengan jelas bagi siapa yang meneliti sejarahnya dan dapat menentukan baik ataupun tidaknya.
Abdurrahman Ad-Dahil adalah seorang khatib yang cemerlang. Ia biasa naik mimbar dan memberikan nasihat kepada umat. Jadi beliau seperti yang kita ketahui tumbuh besar dalam naungan rumah para pemimpin. Dan begitulah para pemimpin di masa itu. Ia juga seorang penyair yang halus besarnya. Sa'id bin Utsman Al-Lughawi yang wafat pada tahun 400 Hijriah mengatakan, di Cordoba ada sebuah taman yang dimiliki oleh Abdurrahman bin Muawiyah. Di dalam ada pohon kurma yang pernah aku dapati. Dari pohon itulah seluruh pohon kurma di Andalusia berasal. Kemudian Abdurrahman Ad-Dahil dan strategi militernya. Abdurrahman Ad-Dahil mempunyai pemikiran militer yang sangat detail dan juga mengagumkan. Karena hampir seluruh hidupnya dihabiskan dalam pertempuran dan juga peperangan. Sejak runtuhnya Daulah Umayyah hingga ia sendiri meninggal dunia. Dimulai sejak ia melarikan diri melintasi berbagai negeri, padang pasir, gunung dan juga lautan, hingga berbagai pemberontakan yang berhasil ditaklukkannya tanpa kecuali. Semua itu untuk memperkuat kekuasaannya di Andalusia tanpa lawan. Seandainya bukan karena kecerdasan militernya, maka semua pemberontakan itu tidak akan dikalahkan yang jumlahnya benar-benar menghairankan akal sehat. Sebagaimana bisa ia mengalahkan semuanya, kita akan memaparkan sebagian ide-ide pemikiran militernya melalui tindakan-tindakannya dalam medan pertempuran yang telah menyibukkan seluruh hidupnya. Di antaranya adalah yang pertama adalah metode kejutan dan berusaha untuk selalu mendahului. Beliau merencanakan dengan sangat detail agar dapat sampai tempat dan tepat pada sasarannya. Kemudian, ia tidak akan memberikan kesempatan kepada musuhnya, tapi ia akan segera memberikan kejutan kepada mereka saat mereka baru memulai upaya perlawanan terhadapnya. Sejarah telah menunjukkan bahwa cara paling baik untuk menuntaskan upaya-upaya pembangkangan adalah dengan memotongnya dari akar-akarnya sejak ia mulai muncul dan tidak memberikan kesempatan padanya untuk berkembang, serta berupaya meredamnya sejak ia masih menjadi cikal. Metode ini terlihat sangat jelas dalam pertempuran Al-Musrah, di mana sejak malam ia telah bersiap-siap untuk melakukan pertempuran, sementara musuh-musuhnya berusaha untuk menipunya dengan alasan ingin menunda pertempuran. Dan itu benar-benar menjadi sebuah kejutan yang sempurna, di mana kekuatan-kekuatan pembangkang tidak mampu lagi untuk bertahan, meskipun sejak awal telah menampakkan berbagai bentuk keberaniannya. Hal yang serupa juga terjadi pada pertempuran-pertempuran lain yang dilakukan oleh Abdurrahman Ad-Dahil bersama pasukannya, di mana unsur Saywar mempunyai peran besar yang penting dalam menentukan hasil pertempuran sebelum dimulainya peperangan. Semangat Abdurrahman Ad-Dahil sendiri untuk menjaga prinsip ataupun mendahului tidak lebih kecil daripada semangatnya untuk memberikan unsur kejutan ataupun Saywar. Sehingga ia selalu berusaha untuk meletakkan ataupun memposisikan musuhnya dalam posisi yang menghalangi mereka untuk bergerak, dan bahkan menentukan waktu pertempuran menghadapi mereka. Padahal dalam seluruh pertempuran itu, ia tidak harus menghadapi para panglima dengan tingkat kapabilitas yang tinggi. Karena itu, harus ditemukan cara yang dapat menghalangi mereka untuk menggunakan kemampuan dan juga fasilitas mereka. Kemudian adalah yang kedua, menghemat kekuatan dan menjaga tujuan. Urgensi kedua prinsip ini dapat terlihat saat kita membaca biografinya. Kehidupan beliau adalah serial pertempuran dan juga perang. Dan karena itu harus ada sebuah keseimbangan yang
berkesinambungan antara tujuan-tujuan perang, potensi dan sarana yang harus dipenuhi, dan kemampuan menentukan skala prioritas antara banyak tujuan yang sangat penting dan juga strategis, terutama ketika berhadapan pada momen di mana ia harus berinteraksi dengan lebih dari satu sasaran. Ini yang seringkali terjadi dalam banyak momen. Menghadapi kondisi-kondisi semacam ini adalah yang seringkali terjadi. Dalam situasi semacam itu dibutuhkan perhitungan yang sangat detail dengan mempertimbangkan potensi kekuatan yang ada, sehingga dapat digunakan dengan sebaik dan semaksimal mungkin. Inilah yang ditunjukkan oleh sejumlah operasi-operasi tempur sang panglima, yaitu Abdurrahman Ad-Dahil. Kemudian kehidupan sang Raja Wali Quraisy. Kehidupan pemimpin besar Abdurrahman Ad-Dahil sepenuhnya diwakafkan untuk berjihad dan menegakkan daulah Islamiyah, meneguhkan pondasi dan melindunginya dari nafsu pihak-pihak yang dengki terhadapnya. Karena itu, hari-hari yang dilewatkan oleh Abdurrahman Ad-Dahil dalam keadaan tenang nyaris sangat sedikit. Hidupnya terus bergerak dalam mengatur pasukan-pasukannya, menegakkan panji-panji perang, dan mengarahkan semua kekuatan, membentengi wilayah-wilayah perbatasan, menumpas berbagai kekacauan dan pemberontakan, serta meletakkan dasar-dasar bangunan peradaban. Kemudian yang terakhir adalah wafatnya Abdurrahman Ad-Dahil. Abdurrahman Ad-Dahil hidup selama 59 tahun. 19 tahun diantaranya ia lalui di Damaskus dan Irak sebelum kejatuhan Daulah Umayyun. 6 tahun dalam pelarian menghindari Bani Abbasiyah dan perencanaan memasuki Andalusia. Lalu 34 tahun memegang kekuasaan dan kepemimpinan di negeri Andalusia. Beliau akhirnya meninggal di dunia di Cordoba dan dimakamkan di sana pada Jumadil Ula tahun 172 Hijriah ataupun bulan Oktober tahun 788 Masehi. Demikian materi yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Untuk materi selanjutnya akan saya lanjutkan pada episode yang akan datang. Bila ada salah kata yang terucap, datangnya dari saya pribadi, dan bila ada kata-kata yang benar, datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jazakumullah khairan katsirah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.